Jadi terkait ini Gibran mengatakan tidak perlu lagi ada perdebatan. Ini ketika putusan pertama menolak soal batas usia capres-cawapres yang 35 tahun atau yang kepala daerah. Dalam beberapa hari sebelum pengumuman pada Rabu 18 Oktober, memang nama Mahfud sudah santer dibicarakan. Akhirnya terbukti pada Rabu pagi, Mahfud diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Negeriku, apa kabar? Ketemu lagi di Reaction jpnn.com. Bersama gua Ade. Ada cerita di balik berita. Gua mau bacain 5 berita paling populer pekan ini. Oke, kita masuk berita kelima. Dari Yogyakarta, soal kecelakaan. Kereta api Argo Wilis dan Argo Semeru bersenggolan. Jadi ceritanya salah satu dari kereta tersebut anjlok. Kemudian di rel sebelah kereta yang satunya lagi datang menyerempet. Banyak dampak dari kecelakaan ini. Ratusan penumpang telantar. Mudah-mudahan semuanya kembali ke rumah dengan selamat. Kita masuk komentar untuk berita ini. Dari akun Beni Aja. Untung semua penumpang selamat ya. Duh, tidak terbayangkan berada dalam kereta yang sedang melaju dan mengalami itu. Ya iyalah, ngeri nih. Komentar kedua dari Nanda Pangestu. Banyak-banyak bersyukur masih bisa diselamatkan sama Tuhan Sang Pencipta dari kecelakaan besar. Tolong KAI cek-recek lagi dong, mana tahu ada kesalahan. Itu dia Sobat Negeriku. Gimana? Lanjut ya. Berita keempat. Ini soal ASN, Undang-Undang ASN. Jadi ceritanya beberapa pendaftar mungkin sedikit terkecoh karena informasi soal Undang-Undang ASN 2023 ini ketika di searching di Google dengan kata pencarian Undang-Undang ASN 2023 PDF itu menimbulkan kebingungan karena ternyata apa yang ada di dalam hasil pencarian tadi itu belum tentu versi yang baru. Karena versi barunya itu masih digodok, kemudian sudah disetujui, dan itu makanya ini adalah apa ya, semacam imbauan juga buat para calon honorer. Hati-hati, waspada, mencermati informasi-informasi seputar Undang-Undang ASN 2023. Gitu. Let's go. Masuk komentar. Ini dari pemilik akun Nina Bobo. Alah, ada apa lagi sama Undang-Undang ASN? Hayo lo, jangan main-main. Ya sama undang-undang jangan main-main dong. Lanjut dari Ihsan Salomo. Kirain Salomo. Kalau benar ya bersyukur aja. Daripada dari dulu janji-janji manis mulu, pemerintah Konoha keluar lagi. Itu dia Sobat Negeriku, 2 komentar untuk berita keempat. Let's go. Berita ketiga. Ini soal Golkar, soal Cawapres, soal Pilpres. Pak Agung Laksono mengungkap bahwa calon wakil presiden pendamping Prabowo itu konon bakal digolkarkan. Jadi mungkin dia sedang di partai lain. Nah, untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo
mau digolkarkan dulu, mau masuk, mau dikukuhkan menjadi kader Golkar. Segampang itu ya. Emang apa sih nggak boleh? Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mendengar informasi sosok dari parpol berlambang pohon beringin partainya akan terpilih menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ini dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Agung, ada proses penggolkaran apabila sosok yang terpilih menjadi cawapres pendamping Prabowo itu bukan dari partai berkelir kuning. Jadi misalnya dari partai A, bukan partai Golkar. Nah, untuk menjadi pendamping akan digolkarkan oleh partainya. Ya, pada prinsipnya Golkar welcome lah, pasti itu. Jadi bukan rahasia lagi nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa cawapresnya Prabowo. Apalagi karena putusan MK sudah mengabulkan sebagian soal itu. Bakalan seru nih. Apakah benar Prabowo akan berpasangan dengan Gibran atau seperti apa? Masuk komentar ya, Sobat Negeriku. Dari pemilik akun Wakanda Bersatu. Jadi putra mahkota akan pindah dari Banteng ke Beringin. Ini tanda tanya pertanyaan. Yakin nih? Seru juga nih kalau putra mahkota sampai pindah. Ini maksudnya ya Gibran bin Jokowi. Komentar berikutnya dari Petrus Adias. Drama apa lagi ini? Gibran kalau pindah bisa panas seisi Lenteng Agung dan Menteng. Waduh, ada apa di Lenteng Agung dan Menteng? Yang muda yang galau. Ya. Oke. Itu dia Sobat Negeriku. Kita masuk berita ketiga. Masih soal Gibran. Gibran menanggapi keputusan MK soal batas usia capres cawapres. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil putusan MK terkait uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini khususnya terkait dengan batas usia minimal capres dan cawapres. Gibran mengaku dirinya tidak mengikuti sidang. Ya, masa sih? Surprise. Saya nggak tahu putusannya, wong lagi rampung rapat kok. Itu kata Gibran di Surakarta. Disinggung soal penolakan MK terhadap uji materi Undang-Undang Pemilu, ini ada dua babak ya dalam drama pemutusan MK kemarin itu ya. Jadi terkait ini Gibran mengatakan tidak perlu lagi ada perdebatan. Ini ketika putusan pertama menolak soal batas usia capres-cawapres yang 35 tahun atau yang kepala daerah. Gibran juga meminta agar semua urusan itu tanyanya langsung ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ini berkilah lah kayaknya sepertinya nih Gibran. Masuk komentar ya, Sobat Negeriku. Komentar pertama untuk berita kedua, berita Gibran tadi. Dari pemilik akun Orang Baik. Cie yang dulu bilang nggak tertarik politik, sekarang malah main api. Wah, bisa terbakar ini. Gimana jadi cawapres Prabowo nggak nih bro? Wah, ini pertanyaannya buat Gibran nih. Jadi nggak nih? Komentar kedua dari Buah Si Malakama. Jadi bagaimana? Senang nggak bisa ada kesempatan membangun dinasti? Wah, ini maksudnya Pak Jokowi kayaknya. Tolong angkat hamba jadi bupati atau menteri Paduka. Waduh, ini sindirannya lumayan ini juga nih. Itu dia Sobat Negeriku. Next, berita utama. Sobat Negeriku, ini dia berita utama pekan ini. Baru sangat hot soal Mahfud MD. Menko Polhukam Republik Indonesia itu resmi menjadi bakal calon wakil presiden. Mahfud MD akan mendampingi
bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud ini didukung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Mungkin dalam beberapa hari sebelum pengumuman pada Rabu 18 Oktober, memang nama Mahfud sudah santer dibicarakan. Akhirnya terbukti pada Rabu pagi, Mahfud diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden dari koalisi. Berarti sekarang tinggal menunggu Prabowo dari koalisi Indonesia Maju, karena satu paket sudah juga menjadi bakal capres dan bakal cawapres, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi ada Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, Prabowo belum. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ketahuan. Let's go. Ini bakal seru karena pada tanggal 19 Oktober sudah dibuka pendaftaran di kantor KPU. Wah, ini mulai panas. Kalau nggak panas sih nggak seru juga, namanya pemilu. Tapi dalam level yang mencerdaskan bangsa lah. Kita masuk komentar, sahabat negeriku, dari penjaga negara. Berat juga pekerjaan ini, penjaga negara. Semoga Pak Mahfud bisa memperbaiki hukum di negara ini. Aku padamu, Pak Mahfud. Komentar kedua dari Alvaro Dudi. Wah, makin ramai dunia persilatan jelang Pilpres. Aku bingung mau pilih capres yang mana. Sobat negeriku, itu dia 5 berita paling populer pekan ini di jpnn.com. Ada satu yang lupa. Selamat buat timnas Indonesia yang berhasil lulus ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, share, subscribe berita-berita di jpnn.com. Nantikan kami reaksi jpnn.com berikutnya. Gua Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.